Paham? Sandra orang tuanya. Anak ini kan kurang ajar. Jangan gitu, Abang. Udah jangan sampai segitu, Bang. Persoalannya, biar anak ini dia tahu bicara sama orang yang baik. Tapi jangan ke orang tua, jangan ke orang tua. Calling down semua, calling down. Memang jangan ke orang tua, oke. Kayak gini Kiamat, kamu menjelaskan, kamu jangan nyerang pribadi orang. Dari Saya tadi tadi panggil kakek karena itu namanya di situ kakek. Bukan, kamu ndak usah banyak cincong lah. Kamu bukan masalahnya gini, kamu kan kalau panggil kakek, rombongannya juga kakek. Rombongannya juga kakek masalahnya. Iya, bapak. Janganlah kasihan. Bapak saya belum kakek. Mulai kan? Woi, kamu aja dikeluarkan dari UPH, betul nggak? Apa sih? Kamu dikeluarin. Saya ada datanya. Di sini. Mana sih? Saya ada datanya, pencacatannya ada. Pengembalian dana. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Kelvin, siapa sih? Si Pino, Vino itu Pak, Kiamat itu. Di sana di maki-maki sesama Kristen di mana orang-orang Wanes itu ngamuk ya karena memang Kiamat itu penghujat ya si Pino itu. Jadi di sini mereka rame-rame mengkroyoknya kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Menang Arius. Nah, itu tahun 335. Lalu tahun 381 konsili lagi, Arius kalah lagi, yang menang Athanasius. Jadi tentang konsili-konsili ini sebenarnya konspirasi kawan. Adalah sekelompok orang yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Adalah sekelompok orang ya yang berkonsili ini adalah sekelompok orang yang tidak tahu maksud Tuhan. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya berkumpul menghujat ya, menghujat Tuhan. Jadi dibuatnya Tuhan itu seperti piala dunia bergilir. Jadi tahun ini Brasil menang, tahun berikut Jerman, lalu tahun berikut Brasil lagi yang menang. Kayak begitu. Jadi tahun 325 Trinitarian yang menang. Ya, Trinitarian yang menang. Tahun 335 yang menang itu Unitarian, Etriteos. Kau jangan tipu-tipu, buat ajaran tipu-tipu itu jangan, adalah kalah menang. Itu yang dengar kau itu kau tipu semua itu. Yang mananya yang tipu? Ajaran gereja Katolik di dalam magisterium, dalam tradisi lengkap terbaca. Suruh mereka bongkar semua data itu, jangan kau klaim. Kau ya, yang mananya Tuhan yang tipu? Coba satu-satu. Kau lebih tahu Tuhan. Masa yang mananya yang tipu? Itu data yang kau omong tadi tipu-tipu semua itu. Tahun 325 Anda setuju? Jangan bilang tahun 7 kan datanya di layar ini biar mereka baca. Jangan kau ngaku. Yang tipu-tipu, kita ditipu itu sama bapak gereja. Iya, kita dibohongin selama ini. Ya, lalu kau terima apa? Katolik itu bohongin kita juga. Katanya tiga pribadi. Lalu kau terima apa? Gimana sih? Lalu kau terima apa? Tipu-tipu Bang Malik, kita ada tipu-tipu. Lalu kau terima apa? Lalu protestatisme itu terima apa? Protestantisme itu kompromis untuk mengkultuskan diri sebagai Tuhan. Terima Yesus lah. Ya betul, untuk mengkultuskan diri sebagai Tuhan. Protestantisme mengkultuskan diri mereka sebagai Tuhan. Kita yang ditipu selama ini. Mereka merasa Kristus tidak bisa menjaga gereja yang didirikan. Mereka merasa Kristus yang mendirikan gereja itu tidak bisa jaga gereja. Dengar dulu. Ini ya, ini sebentar dikontrol. Kristus yang mendirikan gereja itu tidak mampu menjaganya, maka mereka kemudian
Dikontrol Pak Masa dirinya Farid. sebagai Tuhan. Tuhan yang mendirikan Farid. gerejanya tidak sanggup menjaga gerejanya. Pak Farid sabar Pak Farid, dikontrol ya. Sebentar, Anda kan bilang, aduh Tidak ini bisa kontrol. Anda kalau Anda kesurupan, saya turunkan ya bro. Turunin silakan. Ya. Saya mau diskusi yang sehat, yang mengedukasi. Aduh parah. Jadi gini kawan-kawan ya. Laut aja kau ya bro, sama penipu-penipumu, ke laut aja kau. Jadi konsili pertama itu 325. Yang menang itu adalah Athanasius. Konsili pertama, konsili Nikea. Halo Malikil, selamat malam Malikil. Sebentar Jeff Kalbu sebentar. Nah, lalu di tahun 335 Athanasius itu kalah. Yang menang itu Arius. Jadi di tahun 10 tahun setelah konsili Nikea, 10 tahun setelah konsili Nikea, Arius itu dianatema. Yang menang itu Arius. Nih, mengevaluasi tuduhan yang diajukan terhadap Athanasius. Jadi Athanasiusnya kalah. Jadi orang yang membuat konsili itu sama seperti Piala Dunia, bergilir. Jadi tahun ini Brasil yang menang, tahun berikut Jerman yang menang, lalu Brasil lagi yang menang, begitu. Jadi tahun 325 Trinitarian yang menang. Tahun 335, 10 tahun setelahnya, yang menang itu adalah Unitarian, Triteos yang menang. Nah, tahun 381 kalah lagi Triteos, yang menang Trinitarian. Nah, kayak Piala Dunia itu, kawan. Nah, itu. Ini. Jadi namanya Konsili Tirus pertama. Tapi itu kan disembunyikan. Banyak loh kawan-kawan yang tidak tahu Konsili Tirus pertama. Jadi tentang konsili, kalau berbicara konsili itu nggak usah didengerin, karena itu adalah kumpulan-kumpulan orang yang tidak paham, yang memberontak. Mereka itu melakukan konspirasi kepada firman Tuhan. Itu konsili itu, semua konsili itu. Karena mereka ngumpul-ngumpul tanpa pengertian mereka, tanpa pengertian yang benar sesuai firman Tuhan. Coba kalian cari di dalam Alkitab. Seperti konsili Nikea, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu homoousios. Ada nggak tertulis di dalam Alkitab, baik dalam original ya, tertulis Tuhan Bapa dan Tuhan Anak? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, dari mana kumpulan orang-orang itu, begundal-begundal gereja itu membuat suatu kesepakatan ya, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak? Itu dapatnya dari mana? Barometernya apa? Itu adalah bukti mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Alkitab tidak pernah menulis Tuhan Bapa, apalagi Tuhan Anak. Jadi Credo Nikea itu adalah contoh, adalah bukti ya, bahwa bapak-bapak gereja adalah orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Itu realnya. Nih, konsili, kalau kita bahas secara kaidah bahasa, homoousios itu pun kagak nyambung. Konsili ya, konsili Nikea. Jadi kawan-kawan, itu Tuhan sebenarnya sediakan internet ini supaya kita itu tidak lagi dikadalin kayak Adam dan Hawa. Itu loh. Tapi kenapa orang punya otak tapi tidak digunakan? Kenapa mau dikadalin? Ya kan? Jadi siapa yang memberi diri untuk dikadalin? Ya kamu. Jangan kamu memberi dirimu dikadalin oleh ular tua. Ya kan? Firman Tuhan apa? Kata firman Tuhan, ya kasihilah ya Yehovah Elohenu dengan segenap akal. Nah, akalmu di mana? Oh, akal saya diparkir Tuhan. Akal saya dihibahkan kepada Bapak Gereja. Bodoh kamu. Nah, itu kan gitu. Ini ya. Sorry, homoousios ya. Homoousios. Oke, ya. Itu Credo Nikea ya. Oke. Kita cari bukunya lama, kita apa di sini aja. Malikil, udah coba kita mau sebentar dulu. Jeff Kalbu, ini. Kamu mau bahas apa? Kamu juga nggak ngerti. Bentar Jeff Kalbu. Nih. Nah,
Jadi homoousius itu adalah bentuk homoousian, itu bentuk akusatif. Kalau bentuk nominatifnya itu bukan nu tapi sigma, itu bentuk nominatif atau bentuk subjek. Tapi di sini bentuk akusatif. Nah, itu terdiri dari dua kata, homos sama ya, bukan satu. Homos sama, ousia itu esensi atau substansi. Sama seperti homofon, bunyi yang sama. Jadi ada beberapa bunyi tapi sama. Ada homogen. Jadi homos itu bukan satu, tapi adalah suatu bentuk kata keterangan untuk suatu keberadaan yang lebih dari satu tapi sama. Itu homos. Sama, bukan satu. Nah, sebenarnya Tritunggal ini kalau mau jujur ya, triteos yang setara. Nah, itu kalau mau jujur. Aduh. Emang kamu ngerti Tritunggal? Sebentar dulu. Lama kali kamu ini. Gimana, udah ketemu belum di kitab Sabda itu yang perjanjian baru? Oh, sudah. Kalau kamu merasa lama ya apa? Kamu mau bahas apa memang? Memang. Gimana kitab Sabda di perjanjian baru udah ketemu? Jeb, makanya kamu tuh nggak punya malu, Jeb. Memang kamu mau bahas apa? Sadar diri. Maksud saya begini loh, Bang Laikil. Sadar diri kalau kita itu belum mumpuni ya kita dengar dulu lah. Bro. Itu loh. Bro. Masalahnya omonganku benar. Coba. Bro, ntar gue izin gue panggil si Ucil dulu ya, biar dia bilang berobat lah gitu. Ya, suruh sahadat. Masalahnya aku ajarin Jeb, sahadat Jeb. Udah. Iya, kamu memang kamu mau bicara apa, Jeff Kolbi? Coba kamu kan banyak banget narasinya ya. Emang kamu ngerti Tritunggal, Malikil? Tritunggal itu ya. Kita sudah jadi Tritunggal, bro. Tritunggal itu adalah ajaran paganisme. Itu dulu. Oke, kamu mau bantah? Coba aku tanya kamu. Dalam Tritunggal itu Allahnya ada berapa? Ada 3. Salah. Nah, berapa? Ini berdasarkan Alkitab ya. 1 Korintus 8:6 hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Bukan 3. Bapak berkata anak juga Allah, gimana? Itu maksudnya dalam hakikat Allah. Jadi ada berapa Allah? Iya, makanya kan Tritunggal kerjanya cuma fitnah. Dengar. Ayat Alkitab tetap berlaku. Cuma ayat tetap berlaku. Kita menggunakan Alkitab ya. 1 Korintus 8:6. Berarti Allah, anak itu adalah Allah kan, Jeff? Tapi anak itu dengar, anak itu hakikatnya dari firman-Nya Allah. Oke. Jadi menurut Jeff, yang mana yang raja, bapak atau anak? Jadi Allah menurut Jeff, yang mana yang raja? Dubbing ya? Jadi menurut Jeff, yang mana yang raja? Dabing. Coba Malikil, aku bisa diskusi nggak sama kamu Malikil? Coba yang lain diam, aku sama Malikil ya. Malikil berani nggak diskusi sama aku? Punya malu nih orang. Malikil, kamu berani nggak diskusi sama aku Malikil? Jawab. Jelasin gimana sebenarnya gimana? Aku mau sama Malikil dulu, kamu diam. Aku sama Malikil. Malikil, kamu berani nggak diskusi sama aku? Lu sama si John aja. Kalian diam, nggak usah bela Malikil. Aku lagi sama Malikil. Dia di komennya sama Malikil. Erben, dia baru framing. Malikil sama saya nggak ada apa-apanya. Nanti gitu dia Bang Amin. Nah, oke. Memang Jeff ini mau diskusi apa, Jeff? Coba. Kita masuk ke ranah Tritunggal boleh? Ada suara ini. Kita masuk ke ranah Tritunggal boleh? Kan begini, Kalian pula salah-salahan kalian. Memang kita pada berapa? Kan begini. Memang binatang kalian semuanya. Aduh. Daniel di mute dulu Bang Daniel. Enggak dabling Bang Daniel. Dabling. Iya. Tiba-tiba kepanasan. Coba Jeff kau yang tenang lah. Coba kita masuk ke ranah Tritunggal. Kamu berani nggak? Kamu silakan, bilang paham tuh Tritunggal. Nah, iya, kita masuk kan saya bilang tadi.
Kan saya bilang tadi Tritunggal itu Malikil, ada ajaran ini pagan. satu foto ini ada? Ya udah. Nah, kita kan mau membuktikan nih. Kamu kan bilang kan ngerti Tritunggal nih. Kita mau buktikan apa kamu beneran ngerti Tritunggal apa Oke, enggak? saya Boleh sudah nggak? bilang Berani nggak Tritunggal kamu? ajaran pagan. Nah, sekarang apa? Kamu Iya, mau buktikan apa? kamu ngerti Tritunggal gak? Kamu ngerti Iya, Tritunggal nggak? Tritunggal ajaran pagan. Iya, kamu ngerti Tritunggal gak sebenarnya? Iya, saya ngerti, makanya ajaran pagan. Lalu Oke, maksud boleh kamu saya uji? apa? Nah, silakan. Boleh saya uji kamu ngerti Tritunggal apa enggak? Iya. Boleh. Silakan. Oke, coba jelaskan selama saya berdasarkan Tritunggal, paham Tritunggal, jelaskan kepada saya dengan jelas arti 1 Korintus 8:6, Bapa yang merupakan sumber segala sesuatu, lalu Yesus yang menjadikan. Silakan dengan jelas. 1 Korintus Ini kita 8 masuk ayat dalam Tritunggal. 6. Jeb, begini. 1 Korintus 8 ayat 6 itu Dwi Tunggal minus 1. Di mananya Tritunggal? Engkau tidak. Pertanyaan saya bukan itu. Jawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, Aduh, kan kamu artinya- bertanya. Jeb, Diam, sebentar. diam. Wih. Saya males ya kalau nampung sampah ya. Jeb. Malikil, Jeff, jangan diajak diskusi, diajak berobat, bukan diajak diskusi, bro. Gini, saya buka ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Saya ikuti maumu ya. 1 Korintus 8. Pahami dulu pertanyaanku, Malikil. Iya, sebentar dulu. Kamu kan mau menggiring saya Tritunggal dengan dasar ayat 1 Korintus 8 ayat 6. Benar? Benar? Iya, silakan. Oke. Nah, di sini tidak ada Tritunggal karena di sini hanya ada Bapa dan Tuhan, hanya 2. Lalu bagaimana kamu Kan bicara satu ayat. Tritunggal? Itu kan satu ayat. Jadi mas semua biar langsung jelas gitu ada Roh Iya, Kudusnya jadi gitu. jadi trinya yang mana? Coba kasih tunjuk. Trinya yang mana? Kamu masuk kalau lebih ke jelas ke Tritunggal, silakan buka Yohanes 4 ayat 26, silakan. Aduh, loncat lagi Yohanes 4:26. Minta Udah, kamu ampun. gini loh Malikil. Kita masuk ke ranah Tritunggal. Silakan. Yohanes kamu berapa? Silakan jawab pertanyaanku. Jeff, ini ya, saya nggak mau buang-buang waktu, Jeff ya. Kalau kamu belum mengerti, kalau kamu belum bisa Coba kamu buka Yohanes berdiskusi. 14 ayat 26. Kalau kamu beralasan ini yang tadi 1 Korintus. Yohanes 14:26. Oke. Iya, silakan. Aduh, capek saya ini. Lu loncat sekali lagi dari ayat ini aja. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan. Nah, Tritunggalnya mana? Yang ngomong siapa? Iya, Tritunggalnya mana? Yang ngomong siapa dulu? Aduh. Dengar. Yang ngomong itu kan Yesus, betul? Yang saya ajarin kamu. Nah, Yesus ngomong gini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus 1. Roh Kudus. Roh Kudus 1. Nah, yang akan diutus. Yang akan apa itu baca? Yang akan diutus Bapa. oleh Bapa. Bapa 2 betul? Ada Bapa betul? 2 berarti betul? Dalam namaku yang ngomong siapa? Yesus. Berarti ada berapa itu? Ya, 3. Ada Roh Kudus, Terus Bapa dan tunggalnya? Yesus. Ada berapa itu? Namaku kan tidak berbicara anak. Iya, itu Yesus itu ngomongin siapa yang ngomong itu? Namaku tidak berbicara anak. Jadi kan Tritunggalnya mana Tritunggalnya? Tritunggal itu apa sih? Uraian Tritunggal itu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mana anaknya? Anaknya mana? Minus 1. Nggak ikut anaknya bang, masih minum es tadi. Ini kan hanya nama. Mana si Jeff kalbunya ya? Masih ini Sorry, tadi aku masih ada di pojokan. Dengar. Malikil, kamu selalu banyak banget framingmu ya. Udah kamu nggak ngerti Tritunggal. Silakan Pak Amin dimainkan Pak Amin. Ayatnya tadi ditampilkan. Gini. Aku mau sama Malikil dulu. Aku mau sama Malikil. Malikil. Itu perjanjian baru. Jeff Kalbu, bagusan kamu bawa 70 cendekiawan Septuaginta ke Nusa Kambangan aja. Parah.
Dari kemarin udah bilang Septuaginta 70 cendekiawan yang menerjemahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalian barengan ke Nusa Kambangan. Iya. Satya kita yang model begini baru yang sekali begini Malikil, kamu mana Malikil? Kamu belum selesai sama aku Malikil. Mana sih? Malikil mah capek yang beginian Septuaginta perjanjian lama perjanjian baru yang terjemahkan 70 cendekiawan. Kamu berani nggak diskusi sama aku Malikil? Bukan berani nggak berani, capek bro. Malikil, kamu berani nggak diskusi sama aku Malikil? Kamu gini dulu Jeb, kamu sehatkan dulu aku pikiran nggak respon kamu. kalian, nggak respon. Aku chat nanya sama Malikil. Malikil, kamu sehatkan berani nggak diskusi sama aku Malikil? Keren kau Jeff, keren kau Jeff. Aku aguin kau Jeff. Kamu sehatkan dulu. Error. Biar sehat dulu, baru belajar diskusi. Kalau belum sehat jangan diskusi dulu lah. Capek. Kalau belum sehat sehatkan dulu. Sehatkan dulu. Jeff, logikanya kok belum sehat-sehat juga Jeff? Bro moral feedback. Headsetnya kayaknya. Ah iya, masih. Udah nggak pakai. Ah iya. Halo, Bro Tom, halo Bang Putar-Putar, shalom Pak Amin. Masih di penakaran ini Tungtung bro. Udah keluar kandang sebentar. Oh, untuk sementara keluar dulu ya. Keluar kandang. Oke, sementara saya yang masih nunggu pasien juga ini Cak Lontong. Tapi ada pasien-pasien yang sudah mau tobat lah, udah mau normal pikirannya. Yang kayak model tadi terus cuma suara besar. Septuaginta aja katanya perjanjian lama perjanjian baru yang terjemahkan 70 cendekiawan gitu. Nah, yang kayak model begini mau debat. Itu ngototnya sampai keluar urat kanunya, urat lehernya loh Cak Lontong kemarin. Karena apa? Urat kemaluannya udah nggak ada bro. Modal nekat doang. Saya kaget ada perjanjian baru di Septuaginta. Makanya kan yang model begini. Habis itu suaranya gede. Pantasan ya suara gede doang. Aku urat kemaluan udah nggak ada ya modelnya begitulah. Jadi sudah bisa dinilai ya Jeb. Kamu sudah bisa dinilai. Kamu sama Malikil nanti di ujungnya framing di roomnya si Tungtung. Malikil sudah saya buat keok. Nah itu biasanya tuh orang-orang kemarin sama si Tom juga begitu, sama si Tom begitu gue suruh Tom tahan dulu, suruh dia baca bahasa Yunani, au dia. Ya gak berada Tom. Mula-mula dia ngomong gini, Septuaginta itu 70 kitab. Mula-mula dia ngomong Septuaginta adalah artinya 70 kitab. Lalu mau diketawakan urat malunya hilang, lalu dia galang 70 cendekiawan. Yang model begini. Yang menerjemahkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru dalam bahasa Yunani kayak model begini kan. Habis ini dia jab satunya cross. Satu jab satu cross Dalton. Ampun. Makanya makan obat dulu, sembuhkan dulu logikanya gitu loh. Jangan main terobos saja, mentang-mentang urat malunya nggak ada. Kalau kita masih ada. Itu samping Cak Lontong tuh ada opa Pak, ada opa Cak Lontong. Sapa dulu lah. Lanjut. Shalom semuanya. Halo Opa, shalom. Shalom Opa. Selamat siang. Kawan-kawan, saya izin 5 menit ya, mau mandi. Ada Ones yang pintar nggak di sini? Wih, langsung kabur balik. Ngeri nih. lanjut. Lanjut Opa. Ya lanjut Opa. Siapa yang mau diskusi Suaranya, sama aku? Suaranya keren sekali ya, nutupin kebodohan. Lanjut Opa. Opa dari Kristen ini Opa. Opa lanjut Opa.
Ya shalom semuanya. Ini kira-kira suaranya ini sama nggak sih dengan suara Aku yang curiga ini Bang Alexio ini. Nggak yakin aku terhitung ini. nggak kira-kira suara seperti ini sama nggak sih yang didengar oleh Yohanes Pembaptis? Inilah anakku yang kukasihi. Lanjut aja. Turun aja kau, kurang ajar kau. Kau bicara sama, nggak bicara sama saya itu sopan. Orang mau ngomong. Belajar mereka itu bicara sama saya sopan. Turun aja kau. Udah lanjut aja. Turun aja kau, kurang ajar kau. Kau bicara sama, nggak bicara sama saya itu sopan. Orang mau ngomong. Belajar mereka itu bicara sama saya sopan. Yang tidak sopan turun. Betul Bang Billy. Ajari mereka sopan santun itu. Sopan santun. Dia kemarin mau ngomong saya lebih tua dari dia, ngomong kayak anak-anaknya. Kau pikir saya bapak kamu yang boleh kau injak di kepala? Jangan main pribadi Kiamat. Udah. Semua yang bisa kau injak di pantat leher. Saya lain Kiamat ya. Saya ini orang Manado. Orang Manado itu tidak mau diinjak-injak. Paham kau? Kau kalau di depan saya, kau sudah kusuruh cium tanah kau. Bang Bill, jangan. Ya Putri, nanti aku DM kamu ya Putri ya. Turun aja kau, kurang ajar kau, nggak ada sopannya kau bicara. Bang Bill, udah pasti itu dia tidak bisa menjawab apa yang jadi kita begini tanyakan, sayang makanya ya. dia begitu. Jangan pernah ada orang yang merendahkan dirimu atau merendahkan saya. Saya nggak suka. Oke? Jikalau ada satu orang yang merendahkan dirimu, hajar sampai titik penghabisan darahku. Dan jangan biarkan ada orang yang merendahkan abamu, kau biarkan. Kita nggak penting debat. Oke? Itu. Jangan pernah ada orang yang merendahkan, diturunkan. Paham? Kalau kalian mencoba-coba merendahkan, saya turunkan. Paham? Tuhan Yesus saja mereka rendahkan, apalagi orang lain, apalagi agama orang. Tom, kau bisa diskusi nggak kau Tom? Kau permalukan emang kenapa kami kasih? Kau bisa diskusi nggak? Apa yang kau diskusikan? Kiamat dong, nggak gitu caranya bro. Kiamat itu dari awal udah menghujat-hujat. Udah kamu kalau nggak bisa diskusi kamu turun lah. Tinggal di mobil aja kamu sombong. Apakah saya akan biarkan manusia-manusia sampah begini? Nah pertanyaannya gini, kenapa kamu live di mobil saja terus? Terserah Bang Billy dong. Saya bilang sama kalian ya. Pribadi dulu sih orang-orang ini. Saya bilang kalian yang pertama kalian itu jelek. Memang kalian itu tampan, udah jelek. Udah turunin orang begini nih nggak penting diladenin Bang Billy nanti. Ya orang begini udah jelek. Kasih kesempatan orang bicara loh. Turun kau. Nah diskusi aja yang benar. Saya bilang jangan pernah merendahkan siapapun. Di komal orang yang sopan. Jangan bodoh dan tolong. Kau merendahkan saya, aku turunkan kau. Paham? Aku kok dikata-katain kayak begitu Putri. Kiamat, jangan body shaming. Jangan body shaming. Gak usah di sini curhat. Kau tahu betapa kerasnya saya. Paham? Dari tadi kau itu Kiamat nyerang pribadi. Saya aja mau tanya-tanya sekolahnya. Emang sekolahmu sekolah di mana kau? Gak usah body shaming. Kamu paham body shaming gak Kiamat? Gak usah. Gini, Kiamat. Halo, Kiamat. Ya. Kamu kan mengatakan bahwa antropos yang ada di 1 Timotius 2 ayat 5 itu kan sama kan? Mau saya jawab gitu loh. Enggak, sebentar. Ini dengerin dulu. Kamu kan mengatakan bahwa 1 Timotius 2 ayat 5 itu antropos pada Yesus itu sama dengan antropos pada manusia kan? Nah, itu kamu jelaskan saja. Salah. Loh, kok salah dari mana? Kok salah dari mana? Kamu sudah menganggap seperti itu loh dari tadi. Saya tanya ini yang terakhir kali ya. Kamu jelaskan itu saja, sama antara kamu dan Yesus itu seperti apa? Kamu jelaskan itu saja. Host, aku mau jawab pertanyaan Pak Tom dulu. Nanti kalau yang kakek-kakek ini nanti saya jawab. Nanti saya jelasin juga dari awal. Kau pikir saya ini benar-benar nggak bisa diajak diskusi. Aduh, Kiamat ini bawel ya, dibilangin gak boleh body shaming kok bawel. Apa yang dibilang kakek itu berdasarkan penjelasanmu tadi Kiamat, kok kamu mau rubah lagi penjelasanmu? Kau pikir saya bapakmu yang tolol itu? Bapakmu yang didorong-dorong di kepala, ya?
gara-gara kau orang tuamu gak ada harga diri. Bermohon, jangan, anak saya gak ada. Kalau kiamat gak ditemukan, hajar orang tuanya. Paham? Sandra orang tuanya. Anak ini kan kurang ajar. Jangan gitu abang. Udah jangan sampai segitu bang. Persoalannya biar anak ini dia tahu bicara sama orang yang baik. Tapi jangan ke orang tua, jangan ke orang tua. Calling down, semua calling down. Jangan ke orang tua, oke. Kayak gini kiamat, kamu menjelaskan, kamu jangan nyerang pribadi orang. Dari saya tadi panggil kakek, karena itu namanya di situ kakek. Bukan, kamu ndak usah banyak cincong lah. Kamu bukan masalahnya gini, kamu kan kalau panggil kakek, rombongannya juga kakek. Rombongannya juga kakek masalahnya. Iya, bapak. Janganlah kasihan. Bapak saya belum kakek. Woi, kamu aja dikeluarkan dari UPH, betul nggak? Apa sih? Kamu dikeluarin. Saya ada datanya. Mana sih? Saya ada datanya, kesehatannya ada. Kalau panggil aku panggil Nabi aja kiamat. Gini. Nabi aja. Tanya dulu ini tertunggal apa? Penonton 390 Bill, biar kita edukasi penonton. Biar kita sekarang kiamat kita minta kau menjelaskan, tapi kamu jangan menyerang pribadi orang kiamat supaya persoalannya ini anak yang kurang ajar, tidak dididik orang tuanya itu orang tua yang kurang ajar, tidak didik dia, didik yang bagus. Ya, kalau orang tuamu bagus, tutur katamu itu bagus. Karena orang tuamu itu kurang ajar, makanya kamu nggak tahu menghargai orang tua kamu. Ada apa, Ade? Ya, adab kamu itu tergantung dari orang tuamu. Didikan orang tuamu yang tidak benar, kamu jadi kurang ajar. Lihat, Billy kan selain fitnah. Oke, Bang Billy, kasih dia kesempatan satu kali lagi. Jangan bawa orang tua. Udah, calling down. Iya. Sampingkan dulu. Abang jangan bawa orang tua. Kalau maupun itu udah. Nggak boleh bawa person, nggak boleh body shaming ya kiamat. Ayo calling down. Karena begini sayang ya. Kiamat ini kalau nggak bisa jawab jangan nyerang pribadi. Saya lebih tua dari dia, tapi dia nggak pakai saya. Masa saya menghormati dia? Sampai ke 7 turunannya ku hajar. Orang tuanya aja kurang ajar, orang tuanya yang salah. Didik anaknya yang nggak benar. Jangan gitu, abang. Belum tentu karena didikan orang tua, bisa aja pergaulan. Iya, bisa pergaulan, Bang Billy. Pergaulan. Orang tuanya yang kurang ajar. Makanya kalau dia sopan, saya puji-puji orang tuanya. Kalau dia kurang ajar, 7 turunan orang tuanya itu kurang ajar. Orang tua yang bangsat melahirkan anak seperti ini. Abang jangan gitu Pergaulannya, dari pergaulannya kan dia kan versinya bawa King James. King James kan bisa dari Katolik gara-gara mau kawin lagi. Jadi sebenarnya bukan didikan orang tua, tetapi didikan dari King James juga kepada dia. Gitu. Pokoknya kalau dia baik, loh, kenapa takut saya diputus? Sejatmiko, ono dia baik-baik. Saya puji orang tuanya. Si kiamat. Ya kan? Gak boleh gitu abang juga. Orang tua itu adalah tetap harus kita hormati. Gak ada, saya gak akan hormati orang tuanya. Anak kita saja orang tua dia gak hormati. Bang, kita saja orang tua dia nggak hormati, kok hormati orang tuanya. Udah sakit jiwa saya. Kan emosimu, Bill. Iya. Iya, kita apapun boleh itu, emosi. apapun orang tua siapapun itu dia tuh Pak. Apapun yang dilakukan orang tua itu tetap orang tua. Orang tuanya sebentar. Kalau saya lihat videonya, orang tuanya, kau diam dulu, kau melap kick nanti kau. Jadi orang tuanya kiamat itu baik, tetapi kiamatnya yang nggak baik sama orang tuanya dijadikan korban sampai didatengin. Gimana sih? Aku nggak belain kamu kiamat, tenang. Ya udah kiamat orang tuanya baik. Langsung narasi, langsung. Orang tuanya kiamat itu baik, cuman kiamatnya yang mengorbankan orang tuanya sehingga digeruduk sama muslim tanpa itu. Framing, tanpa kau framing saya satu kali, ya, gua hancurin kau, ya, saya diam. Putri ngeri banget, Putri. Billy ini. Turun aja kau, memang gak ada kesadaran. Karena orang tua kamu tidak mengajarkan kau itu apa, kesadaran yang baik. Kau serang terus saya. Memang orang tua bangsat melahirkan kau. Udah, usah dinaikin lagi. Memang dia hanya mau cari itu. Terus saya kau. Memang orang tua gak ada otak yang melahirkan kau. Dari apa kau? Dari benih setan.
Turun Udah. aja sudah live-nya, tutup aja. Bang Billy minum air Jangan dulu, ditutup minum kok, air. Putri, Putri Minum jangan air, ditutup, ada Bang Samuel soalnya. Jadi gini, orang tuanya dia baik, cuman dianya nggak baik mengorbankan orang tuanya sehingga orang Gak tuanya usah naikin dibiarin anak dia setan itu. tinggalin. Dia meninggalkan orang tuanya, ibunya lagi itu di warung. Ibunya dibiarin geruduk, coba. Itu ya, teman-teman harus tahu. Iya, kalau saya juga lihat VT-nya orang tuanya kasihan Masih- deh. Oh ya, masih Kasihan. gentle anak Batak, dia masih mau Orang tuanya menjaga orang kasihan. tuanya, keluarganya. Baik orang tuanya. Oh, kalau anak Batak bagus. Dia maju sendiri, dia bertanggungjawabkan. Ya, dia tidak menyusahkan keluarganya. Anak ini nggak kabur dia. lari, orang tuanya yang bikin susah. Kasihan orang tuanya. Kasihan ibunya. Iya, kasihan orang tuanya memang. Kasihan. Terus kiamat ini waktu itu debat sama saya, dia bilang Roh Kudus itu memberikan hikmat, Roh Allah memberikan hidup. Ternyata Roh Kudus memberikan hidup juga. Dia blunder tuh 2 kali sama saya waktu itu kiamat, ingat nggak? Iya. Betul, betul. Jadi kiamat itu nggak bisa ngapa-ngapain kawan-kawan ya. Ketika cuma dia naik ngandelin ngomong buku, itu kalau dia framing diskusinya macam-macam ngandelin ke orang, buku. nyerang pribadi. Saya aja dia tanya sarjana saya sekolah, dibilang saya anak TK apa segala macam. Coba bayangkan, romonya dia aja nggak berani debat sama saya. Bagaimana dia mau hakimi saya macam-macam gitu? Memang kiamat Ya. ini roh kurang ajarnya udah. Terus tadi si Udah kiamat bilang, keterlaluan kurang ajarnya. tadi si kiamat bilang kalau kok Billy ngeri banget. Menurut saya Billy nggak ngeri kiamat. Di abad ke-8 Eropa, abad ke-8 gereja dari abad 5 sampai abad 15 tuh 50 juta orang nyawanya melayang gara-gara menentang Tritunggal. Terus Iya. zaman Queen Mary, Protestan dihajar sama Queen Mary 300 nyawa melayang dalam kurun waktu 2 tahun saja. Belum lagi Hitler. Itu Tritunggal semua kiamat. Kalau Billy masih mending, belum pernah, paling ngilangin sperma kan begitu. Ya kan? Shalom para bidat. Shalom. Sembuh-sembuh ya. Kenapa? Kau juga ya. Sabar, Bil. Memang orang tuamu memang lain kau dari apa? Sperma PC. Turun kau. Memang kau memang sama. Ini pacarnya kiamat. Kenapa nangis Billy? Pacarnya kiamat. Kau lihat itu. Pacarnya aja kurang ajar. Karena orang didikan orang tuanya yang bangsat. Menghasilkan anak-anak kurang ajar seperti ini. Orang tua macam apa itu? Abang jangan bawa orang tua lagi ya. Bukan orang tuanya. Bukan, bro. Benar. Jadi orang tuanya kurang ajar. Sebentar, Bil. Jadi dari kiamat dan pacarnya Nggak ada pergaulan, orang tuanya yang kurang ajar. Sebentar, Billy benar orang tuanya, tapi orang tua rohnya. Jadi kan iblis lah bapaknya. Itulah yang ajar mereka orang tua rohnya. Bukan orang Jadi tua kalau orang buminya. tuanya kurang senang, datang kepada saya ngomong supaya nanti saya ajarin mereka, didik. Orang tua, ajarin anak kalian itu jadi baik dan sopan. Ya, dari didikan rumah yang baik akan menghasilkan anak yang baik. Tetapi didikan orang tua yang kurang ajar, inilah buah-buahnya. Amel dari tadi tidak mau menyerah orang tua karena dia dididik oleh orang tua yang baik. Dia menjaga norma-norma orang tua, tetapi kembali lagi kepada pribadi seseorang. Saya aja yang seumur dengan romonya dia bilang anak TK. Anak TK? Dia tanya-tanya pendidikan saya. Coba bayangkan. Gimana? Masa Tom seumuran dengan Romo? Bang Sujat Miko ini pura-pura lagi. Padahal abang kan lebih tua dari romonya. Masa? Tapi berewoknya nggak kayak dia ubanan gitu. Bang. Loh tapi berewoknya kayaknya udah umur 120 tahun itu. Masa dia bilang saya anak TK? Tanya pendidikan saya apa? Kiamat naikin. Ya aku jawab lah. Sudah. Pacar berani diskusi dengan saya. Pacarnya kiamat. Mbak Alexio dari tadi naik turun Mbak Alexio. Tes. Ini kok Andre jadi ketakutan. Kok Andre muncul dulu kau, jangan ketakutan gitu ah. Amel. Ini sedikit masukan ya. Kiamat itu sama pacarnya itu sengaja adu domba kalian. Kamu jangan terpengaruh. Jadi Iya, Amel jangan bodoh lah Amel. Sebentar Billy, bentar. Nanti kau kukik Bil, tenang aja Bil. Iya. Jadi gini aja Mel. Kalau nggak tahan, kamu off cam, tinggalin aja live-nya, biar mereka baku hantam di atas Mel. Nggak apa-apa. Alexio, kau kalau berbicara bahaya. Gitu.
Alessio, kau kalau berbicara bahaya loh. Dari nada suaramu itu kau ini banget, menggoda banget. Jangan berpihak kepada musuh. Lebih baik tutup aja live kalau kau mau membuka komal lalu berpihak pada musuh. Suaranya Jangan. berat-berat hokian begitu. Mereka ini itu bahaya. kurang ajar semua. Di komal mereka, abang diajar seperti anak kecil. Ya sabar Rasul, sabar. Sabar. Jadi Jangan memang mau rugi, fokus Bil. mereka Jangan mau itu rugi, Bil. suka adu domba, Mel. Nggak usah terpengaruh, ya. Dia pura-pura bahasanya manis, ya kan. Padahal bahasa yang manis itu bahasa sarkas semua yang keluar dari mulutnya dari tadi. Itu yang harus dipahami. Iya, memang bahasa Bang sarkas Billy, semua dari mulut iya, tadi. Bang Iya, Billy tapi suaranya jangan keras. juga orang tua Enggak, dia di duluan bawah. itu tadi. Dia duluan itu, Mel. Aku dengar. Iya. Dia duluan. Dia duluan yang at home ini. Iya, tapi jangan kepancing. Ibaratnya walaupun itu jangan kepancing, itu aja sih. Mel, saya orang tua juga, Mel. Saya juga orang tua. Saya juga punya anak yang seumur dengan mereka. Bil, kenapa kau bongkar? Kau udah punya anak, Bil. Gimana sih Amel ini nanti? Masih muda kau, Bang. Kemarin Amel nanya ke aku bilang belum punya selalu anak. membela orang lain. Aduh, udah kebongkar. Sudah kau uruslah komal ini. Tuh kan. Terpancing kan, jadinya terpancing semua. Kan? Jadinya tertawa Ini, si Kiamat. Mel. Iya, tertawa dia, Mel. Coba. Gak usah ditanggapi sih, biarin aja Mel, nggak apa-apa. Memang sengaja itu. Itu cara-cara mereka, Mel. Ambil dengan saya Jadi saja kalau intinya Bang Billy gini. lari. Intinya gini, teman-teman kita yang berdebat, apalagi yang konsisten di komal kita, misalnya nih, Bang Billy di komal Amel nih, dia kan konsisten di sini nih, backup Amel. Itu kan dikasih moderator, artinya kita kasih kepercayaan kepada dia untuk mengukur seseorang, menilai seseorang layak nggak ini diskusi panjang lebar. Makanya di komal saya itu orang yang saya kasih moderator itu saya kasih kekuasaan penuh menilai dan menimbang ini orang layak apa enggak di atas komal. Kalau berujungnya hanya framing buat apa? Dikirim ke Yaman atau dikirim ke laut? No problem Kenapa buat ya? saya. Shalom. Di Selamat kiamat sore. itu ada roh pemecah belah. Jadi Ya. kalau kita Memang dia soal percayakan itu, misalnya ke teman-teman. Bang Billy sebagai apa perwakilan dari kita untuk berdiskusi dan kita percayakan kepada dia moderator, semua penilaiannya itu penilaian yang kita harus terima, kita anggap tepat, kita udah percayakan ke dia, gitu ya, supaya keributan itu nggak panjang lebar, jadinya di framing kita yang cari ribut, padahal dari tadi kulihat Kiamat ini yang dari tadi ad hominem terus, begitu, ya, karena memang keahlian Tritung ini begini. Ya, tenang udah. Kayak Jadi belum. saya kasih wejangan, tenang aja. Itu udah ada yang ngomong di bawah. Iya, siapa namanya? Kiamat telah membuat apa namanya? Marah Keributan. si Billy sehingga teradu domba. Tuh ada yang ngomong di bawah. Sekarang benar, Kiamat itu sukses. Bahkan dia sukses dengan kelakuannya, lalu meninggalkan ibunya, dibiarin digeruduk oleh Muslim. Jadi jangankan Billy dan Putri di sini, bahkan ibunya sendiri pun menjadi korban. Tapi email Putri sementara kalau si Billy lagi marah, nggak apa-apa. Kita ada Pacelo nanti buat gantinya ya. Sabar. Nggak usah takut, nggak usah takut, Mbak Amel. Nanti Enggak, kalau ya nanti kalau Ini- gua ini kasih juga Alexio saya jadi gantinya, Alexio Kirimin ini aja suaranya aja udah gawat ini. Kalau berkata-kata ini, suaranya udah berat-berat gimana gitu. Ya. Saya juga ada di sini kok. Siap. Tenang aja. Santai aja. Bang Billy itu kenapa kesurupan kayak gitu, Kak? Makanya saya itu kalau saya bicara itu jangan dibantah saya. Jangan pernah merendahkan. Kau lihat pacarnya nggak seperti kamu. Justru dia datang menyerang saya. Kamu kenapa kau membela mereka? Bill, stop. Sudah. Jangan dibela musuh-musuh. Jangan pernah biarkan abangmu direndahkan. Jangan pernah. Abangmu direndahkan. Kalau abang merendahkan mereka, abang akan nggak apa-apa. Tapi kalau abang direndahkan, di-kick. Stop. Sabar kok Andre, sabar Bill. Udah, Rasul. Sabar, Bang Billy. Tenangkan Putri kan hatimu, Bang baru Billy. belajar ini Bang Billy. Dari tadi abang sudah bilang biarin, jangan bela. Udah jangan nanti jadi dirungkat, jangan. Nanti saya teman di Billy. Itu Amel, Ini Amel teman-teman. nangis tuh, Bang Billy. Udah, kamu jangan jadi pemecah juga. Kamu dari tadi bahasamu Amel begitu. nangis kok bikin tuh, Bang Bill. Bill, Gimana kalau sih, Bang Amel Billy? sampai nangis, jadi dia masih cinta sama kau, Bill.
Jangan begitu Bang Billy. Amel di off cam Ini aja. yang tengah turunin aja Rasul, turunin aja. Dia juga roh pemecah ini. Siapa? Yang Si gitu Amin. kamu Ini yang dulu tengah sama ini. Amel. Sengaja Oh, dia. yang ini. Bukan si Amin itu, Yang ini Cupek kirim ke Tai. Yaman, kirim ke Yaman. Nah. Iya, dia sengaja itu. Amel di off cam aja. Ini gara-gara Amin juga nih. Enggak, Tenang, Amel kan sabar. masih dalam Kenapa ya, Bang progres belajar Bang Kenapa, Billy. Bil? Jadi jangan juga terlalu keras. Daniel, kau udah telat masuk banyak nanya lagi. Nanti kau dengar ya rekamannya. Kukik nanti kau. Kenapa, Bil? Kau lihat ya, kau terpaku dengan wajah kiamat. Kau bela mereka, mereka akan framing. Kau tergila-gila sama mereka. Ini Anaknya jangan bawa orang tua. Jangan boleh marah tapi Iya, jangan Bang bawa Billy orang juga tua. harus dengar nasihat Amel tadi. nggak benar. ada. Jangan Orang bawa tuanya yang kurang tua. ajar, orang tuanya yang bangsat. Kenapa? Orang tua mereka bukan orang tua kita kok. Udah. Nanti kalau kamu bela mereka, nanti mereka bilang kau suka sama mereka. Mau kau di framing begitu? Stop, Billy, stop. Stop, Bill. Iya sih, Sudah abang memang. bilang, abang sudah tahu semua. Selalu berpihak kepada orang kita. Posisinya, jangan berpihak kepada mereka. Jangan diomongin di sini, Bill. Itu nanti jadi VT dia, jadi tambah naik dia, Bill. Jangan diomongin di sini, Bill. Orang tua mereka kurang ajar ya orang tua mereka yang kurang ajar. Gak usah kita mau bela-bela. Jangan, Bill. Cukup, Bill. Nanti dibikin VT sama mereka, Bill. Nah, tapi Billy ini ada benernya. Nanti kalau Putri dibilang jadi suka sama mereka, nanti Billy dibilang suka sama si Elia Miron, repot kita. Ya. Jadi udah. Kenapa dengan orang tua mereka mau dibela? Kurang ajar memang orang tua mereka menghasilkan benih-benih kurang ajar. Stop, Bill. Bill. Udah, Bill. Mereka lagi memanfaatkan situasi, Bill. Stop. Iya. Nah, kita harus main cantik, tenang aja. Amel off cam, Amel. Off. Tutup aja kameranya, Mel. Oh, justru lagi bagus-bagusnya wajahnya. Agak ke tengah dikit, Mel. Ya, lu jangan gitu. Tutup off cam aja, Amel. Mau cek WA, Amel. Ya udah, kalau Amel tutup kamera, Ko Andre buka kamera, Ko Andre, biar ada menghibur dikit. Jadi dia marah. Amel nggak suka kalau saya menyerah orang tuanya. Uang kalau orang tuanya tidak bangsat, bagus, ya orang tuanya sudah serahkan di kiamat. Buktinya orang tuanya kompromi kok. Iya. Orang tuanya ya ajarin dia bangsat. Rasul, tenang dulu, tenang dulu. Saat emosi Sabar, Bang lebih Billy, bagus sabar. nggak usah Sabar. bernarasi. Udah cukup. Amel, kau pindah Tritunggal aja, Amel. Sabar. Bang, Tritunggal itu ngeri, Bang. Kasusnya belum selesai, Bang. 50 juta nyawa melayang, Bang, abad ke-8. Selesaikan dulu kasus itu, Bang. Permohonan maaf dari kepausan belum cukup itu, Bang. Jadi Tritung itu memang harus ditegasin di komal kita. Kalau dia tidak menjawab pertanyaan mutar-mutar, udah. Jangan dilama-lamain. Kirim ke Yaman. Kalau dia minta naik lagi, naikin. Tapi tuntut dia untuk menjawab. Karena kalau dia dikasih kesempatan, keleluasan, ngomong mutar-mutar sana sini, framingnya lebih banyak daripada penjelasan. Itulah yang membuat Bill. Ya. Bill. Ya, Bang. Udah. Redakan hatimu ya. Vivo, saudaraku ya. aku mau bicara dulu sama kau. Ya, guys, redakan hatimu, gak usah lagi buat seperti itu ya. Vivo, aku mau bicara dulu sama kau, Vivo. Bentar, Sam. Orang lagi dinasehatin. Nggak ada cerita di Vivo nih. Bill. Ya, Bang. Iya. Ya, makasih Bill, saya akan turun. Tolonglah jangan lebih emosinya. Jangan kau bawakan emosimu ya. Oke, makasih Tuhan Yesus. Vivo, jangan turun dulu kau. Aku mau bicara dulu. Boleh nggak? Kabur lagi si Vivo. Jadi kalau mereka itu ya dari hostnya belajar sama hostnya Tritunggal, mereka nggak pernah dikasih nat untuk berbicara terlalu panjang. Tapi kalau di sini jangan terlalu lembek. Kurang ajar turun. Jangan pernah memberikan mereka itu kesempatan. Makanya abang bantah terus. Kalau pernyataan mereka benar tidak akan kubantah. Tapi kurang ajar. Memang kiamat itu memang dari benih perempuan Sundal. Kalau perempuan bagus nggak begitu. Nggak boleh gitu, Billy. Tahan, Billy. Kalau emosi tahan. Udah. Tadi kan ngomongin gitu. brothermu Abang Vivo itu kan tadi udah kasih nasihat. Udah, tahan emosinya. Iya. Tahan, Bill. Nggak boleh gitu, Bill. Billy lupa, maklumin. Lagi lupa dia. Untuk kau ada Amel, kalau enggak ku injak-injak juga kau kiamat. Bicara kepada kami itu ya, yang lebih tua dari kau itu bagus. Kalau tidak bagus ku hajar juga kau kiamat.
Kalau kau tidak senang, lapor saya. Bilang begitu sama orang tuamu, kutunggu. Kalau kalian kurang nggak terima. Stop Billy, udah Bil. Memang anak kurang ngajar memang. Udah minum dulu Bil, minum. Apa air aquanya habis lagi di mobil? Habis. Nah, beli dulu lah. Jangan dibela saya. Memang orang tuanya yang tidak bagus melahirkan dia itu. Udah. Kesian ibunya. Buktinya Amel orang tua baik, Amel baik. Iya. Mama dan papa baik, menghasilkan anak yang baik. Bang Billy. Tetapi terlalu baik Amel buat mereka. Naik tadi kasih tahu tenang dulu Bang Billy. Brothernya Opung Pipo udah kasih saran begitu. Enggak, Amel memang ibu dan bapaknya baik. Makanya Amel terlalu baik kepada musuh-musuh. Enggak Amel. Kau sekarang abang akan rubah sedikit. Pindah Tritunggal. Kita udah nangkap. Apa hebatnya Mas? Kita lanjutlah diskusi. Ada Tritunggal yang baik-baik, bisa diskusi baik-baik, ya, menjawab pertanyaan, bukan malah framing macam-macam. Supaya jangan keributan terjadi, ya. Pepo, Pak Guru kira ulang kok Pepo. Deh, apa kok ini di atas? Sakit kepala saya dengar-dengar yang nggak jelas, lebih sakit kepala saya. Sopo iku? Memang dasar Billy bidat memang. Nggak boleh gitu, Daniel. Orang lagi panas kau tambah gituin, Daniel. Nggak apa-apa. Dia suka kok. Nah, ini Marmar naik dulu nih, Marmar. Coba. Mana Marmar? Tahu udah saya naikin kok turun lagi. Coba, Marmar. Cong nih periksa Billy petenggorokan, so keluar kerkelak itu. Grace Mercy pakai turun lagi, bikin sakit hati gua nih si Grace Mercy nih. Demikian tadi kamu sih ini. Si kiamat babak belur dibuatnya, dimaki-maki tidak dapat buat apa-apa. Karena memang ketika orang-orang Wanes ini berdebat, ya sebenarnya Tritunggal ini selalu babak belur, mereka ini selalu kalang kabut ya. Karena memang orang-orang orang-orang Tritunggal ini yang mengaku Kristen Tritunggal ini, mereka tuh penghujat, pencaci, pemaki, ya, itu kerjaan mereka. Mulutnya orang-orang Tritunggal hampir semuanya itu sama, kasar, barbar, adab tidak ada, ya, senang mencaci, senang memaki, menghina-hina orang, menghina-hina agama lain, menghina nabi orang lain, sesembahan orang lain. Itu memang orang-orang Tritunggal ya, apalagi kiamat itu. Jadi wajar, tidak mengherankan kalau orang-orang seperti kiamat ini menghina Islam, sementara orang-orang yang seiman dengan dirinya saja hanya berbeda paham, berbeda doktrin, itu luar biasa ya, menghina-hinanya, memaki-makinya. Setelah itu dibalaslah oleh si Billy, yang dimana orang-orang Wanes itu ngamuk ya, akhirnya dicela-cela, dicaci-caci, dimaki-maki, tidak berani apa-apa, akhirnya kabur kaum muslimin si kiamatnya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Eri Budi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir.